Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar dan penyimak Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berbagai limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita pada sore hari ini pada tanggal 12 Jumada Tsani 1443 Hijriah dapat kembali melanjutkan kajian kita, yaitu tentang malapetaka dosa-dosa besar. Alhamdulillah, ini semua berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji dan menelaah kitab Al-Imam Adz-Dzahabi yang berjudul Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Adz-Dzahabi, yang wafat pada tahun 748 Hijriah, yang biasa dikenal di kalangan halayak umum dengan nama Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan kita telah sampai pada pembahasan dosa besar yang ke-20, yaitu kezaliman, dengan mengambil harta-harta manusia dengan cara yang batil. Ya, kezaliman dengan mengambil harta-harta manusia dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang diingkari oleh Allah dan Rasul-Nya. Mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar,
Ini semua dikategorikan mengambil atau memakan harta manusia secara batil, ya secara batil, baik itu pencurian, baik itu korupsi, baik itu ya perampokan dan lain sebagainya. Ya banyak sekali cara-cara orang untuk mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain secara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian menyuapkan harta tersebut kepada hakim-hakim, ya kepada para hakim, ya dengan harta tersebut kalian memberikan suap kepada hakim, maka cara yang buruk tersebut, cara yang batil tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Ya meskipun ya dia memenangkan dalam persengketaan tersebut di depan hakim, ya tentang wewenang harta tadi, maka hukum Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan harta tersebut haram untuk Anda makan, ya meskipun telah dimenangkan oleh hakim di pengadilan. Ya, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Wa qala ta'ala, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Surat Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang menzalimi manusia, ya, yang menzalimi manusia dan berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya. Berbuat kerusakan di atas muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka ingatlah seluruh hamba, wahai kaum muslimin seluruhnya, jangan sampai kita mengambil ya harta orang lain secara batil, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan azab yang pedih seperti apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 42. Wa qala ta'ala, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Surat Asy-Syura ayat 8. Dan orang-orang yang zalim, atau orang-orang yang memakan harta orang lain secara zalim, yang secara batil, ma lahum min wali, mereka tidak memiliki pelindung. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberdirikan mereka semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memiliki pelindung. Maka mereka tidak memiliki penolong. Tidak ada yang bisa menolong mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadi pelindung mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita selalu berhati-hati, ya, agar jangan sampai kita mengambil harta orang lain secara batil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada orang yang mendapatkan cahaya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan segala macam kezaliman, maka mereka akan mendapatkan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Ya, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama shibran minal ardi, barang siapa yang menzalimi sejengkal tanah, ya sejengkal tanah, jarak antara ibu jari kita ke jari kelingking. Barang siapa yang menzalimi sejengkal tanah, tuwiqahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah, maka dia akan dihimpit, ya, dia akan dikalungkan dengan 7 lapisan, ya, 7 lapisan bumi pada hari kiamat. Seorang yang mengambil tanah orang lain meskipun hanya sejengkal,
Ya, meskipun hanya sejengkal, dia akan dikalungkan pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa qala ta'ala innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Ya, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi meskipun hanya seberat biji sawi. Allah Subhanahu wa taala Maha adil, ya, tidak menzalimi hambanya meskipun hanya seberat biji sawi, tidak. Maka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, kita selalu menghindari, ya, semaksimal mungkin kezaliman kepada sesama saudara kita. Wa fil hadis wa diwanun la yatrukullahu ta'ala minhu syai'an wa huwa dhulmul ibad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak 'ala Sahihain. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan catatan amal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Apa itu? Itu zulmul ibad, kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Kezaliman yang dilakukan antara satu manusia ke manusia lainnya, ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum selesai di dunia, urusannya nanti akan panjang di akhirat. Maka hendaklah dia membersihkan, ya, hendaklah dia membersihkan kezaliman tersebut selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, ya, kehidupan yang ada di dunia ini, ya, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nyawa, maka semampunya dia untuk menyelesaikan, ya, segala macam persengketaan tersebut, seluruh perselisihan dia selesaikan di dunia, ya, sebelum diselesaikan nanti di akhirat, dan nanti urusannya panjang. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dan ini juga termasuk kezaliman, ya, juga termasuk kezaliman, yaitu apa? Matlul ghani zulmun, penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu atau oleh orang yang kaya adalah suatu kezaliman, Orang yang berhutang kemudian telah masuk waktu dia untuk membayar hutang tersebut, dan ketika masuk waktu tempo dia membayar hutang tersebut, dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang cukup untuk membayar hutangnya, ya. Istilahnya dia mampu untuk membayar hutangnya tersebut, tapi ketika dia mengulur-ulur, menunda-nunda hutang yang seharusnya dia bayarkan tersebut, maka ini adalah suatu kezaliman. Dan ini banyak, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini, ya. Maka ini adalah perbuatan yang zalim. Siapa tahu, ya, orang yang memberikan hutang tersebut dia juga, ya, lagi membutuhkan uang tersebut. Maka penunda-nundaan ini adalah sebuah kezaliman yang nanti akan dihisab pada hari kiamat. Dan ini harus dihilangkan, ya, kezaliman tersebut harus dihilangkan, ya. Dan kadang-kadang orang yang berhutang ini, ya, dia menghambur-hamburkan uangnya sebelum dia bayarkan hutang tersebut kepada orang yang memberikan hutang. Maka ini sebuah kesalahan yang harus menjadi, ya, PR kita bersama, ya, menjadi PR kita bersama. Hendaklah seseorang jika berhutang, ketika sudah masuk waktu untuk membayar hutang tersebut, hendaklah dia segera untuk membayarkan hutang tersebut, jangan ditunda-tunda. Semakin ditunda, semakin ada tanggung jawab di leher dia, ya, tidak akan lepas dari tanggung jawab tersebut sampai dia membayarkan hutang tadi, ya, sampai membayarkan hutang tadi, bahkan sampai nanti dia meninggal pun, ya, kalau dia meninggal maka dia tidak akan lepas dari hutang tersebut sampai, ya, wali-walinya membayarkan hutang tadi. Ya, maka ini yang berkaitan dengan, ya, hak sesama manusia ini harus ditunaikan benar-benar di dunia. Jangan sampai ditunda-tunda sampai pada hari kiamat.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi yang menyebutkan selanjutnya, dan di antara kezaliman yang sangat besar, dan di antara kezaliman yang sangat besar adalah seseorang bersumpah secara dusta. Seseorang bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajiban yang harus dibayarnya kepada pihak yang lain. Ini termasuk kezaliman yang di antara kezaliman yang besar, yaitu dia bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajiban tadi yang seharusnya dia bayarkan kepada pihak yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a haqqam ri'im muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya yang dusta, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia memasuki neraka. Artinya tidak ada pilihan lain kecuali dia memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia telah berdusta untuk mengambil hak muslim yang lain. Maka jangan bermudah-mudah, jangan dianggap remeh perkara ini. Perkara sumpah dan lain sebagainya. Seharusnya dia bersumpah dengan benar, bukan bersumpah secara dusta. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana syai'an yasira, apakah meskipun itu adalah suatu yang kecil, kalau berdusta, kalau bersumpah dengan dusta ini akan mewajibkan seseorang memasuki neraka Allah. Apakah meskipun barangnya itu sedikit, meskipun barangnya itu remeh, meskipun barangnya itu kecil, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qadiban min arakin, meskipun itu hanya ranting kecil dari pohon arak. Nah, ini ranting kecil ini biasanya digunakan untuk bersiwak, yang biasanya digunakan untuk bersiwak. Meskipun hanya ranting kecil ini saja dari pohon arak, kalau dia dengan seukuran ranting kecil ini mengambil hak orang lain, mengambil hak muslim yang lain, maka dia wajib memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bersumpah dengan cara dusta, bersumpah dengan dusta agar mengambil hak orang lain meskipun hak tersebut kecil. Maka ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin fakatamna mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Barang siapa yang kami pekerjakan untuk sebuah pekerjaan, kata Nabi SAW, barang siapapun ini, siapapun yang kami pekerjakan untuk sebuah pekerjaan, fa katamana mikhyatan, kemudian dia menyembunyikan dari kami mikhyatan, sebesar biji jarum, sebesar jarum. Intinya kalau dia dipekerjakan oleh seseorang, kemudian dia menyembunyikan yang bukan hak dia, meskipun hanya sebesar jarum yang kecil, fama fauqahu, atau lebih dari itu, yang kecil aja berbahaya, apalagi yang lebih dari itu, kana ghululan, ya'ti bihi yaumal qiyamah. Sebesar jarum tadi, ini merupakan ghulul, harta yang diambil secara khianat. Dia akan mendatangkan harta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dia akan bertanggung jawab, dia akan bertanggung jawab dengan harta yang kecil tadi. Apalagi kalau dia berkhianat dengan harta yang sangat banyak, harta kaum muslimin, misalkan. Maka dia akan bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Di depan peradilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada orang yang bisa selamat dari peradilan tersebut. Memang di dunia
Kadang-kadang orang bisa selamat dari peradilan dunia tapi tidak dengan peradilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ancaman dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, agar seorang siapapun itu, seorang muslim hendaknya dia jujur dalam pekerjaannya. Tidak yang menggunakan hak-hak orang lain yang bukan haknya. Menyembunyikan hak orang lain yang bukan haknya, ini ghulul, ini khianat terhadap amanah tersebut yang telah diamanahkan kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Inna syamlata allati ghallaha latashta'ilu alaihi nara. Sesungguhnya kain yang dia curi, yang dia ambil secara khianat, maka kain ini akan menyalakan baginya api pada hari kiamat. Ya. Kain yang diambil secara khianat, maka kain ini akan menyalakan api yang sangat dahsyat ya pada hari kiamat, yang akan membakarnya pada hari kiamat. Faqama rajulun, maka ada seseorang yang berdiri, faja'a bisyirakin kana akhadahu lam tusibhul maqasim. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan statement tersebut, menyampaikan ya ucapan beliau tersebut, maka ada seseorang yang berdiri dengan membawa tali sendal, satu tali sendal, hanya satu tali sendal yang dia ambil dari pembagian yang belum masuk dalam pembagian ghanimah ya, yang dia ambil yang belum masuk dari pembagian ghanimah, yang tidak masuk dalam pembagian. Artinya dia melakukan ghulul juga. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut, dia pun mengembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu tali sendal yang telah dia ambil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan syirakun minnar. Ya, ini satu tali sendal yang berasal dari neraka. Satu tali sendal yang berasal dari neraka. Ini menunjukkan ya perbuatan tersebut amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kadang-kadang dianggap remeh oleh sebagian manusia, dan itu merupakan hal yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia ambil tersebut secara khianat akan membakarnya pada hari kiamat. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Wa qala rajulun, ada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kutiltu sabiran muhtasiba, jikalau aku berperang dan kemudian aku terbunuh dengan dalam keadaan sabar dan juga aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilan ghaira mudbirin, dengan penuh keberanian. Ya, aku berperang tersebut dengan penuh keberanian dan tidak ada niat untuk kabur, tidak ada niat sama sekali untuk membelakangi pasukan tersebut. Atukaffiru anni khotoyaya, apakah hal tersebut akan menghapuskan dariku segala kesalahan-kesalahanku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qala na'am illad dain. Iya wahai fulan, wahai seorang yang menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illad dain, kecuali dain ya, kecuali hutang. Nah, jadi orang ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedepannya, ya masa depan dia apabila dia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keberanian tanpa ada keinginan untuk mundur dari pasukan tersebut. Apakah perbuatannya ini, apakah jihadnya ini, jihad fisabilillahnya ini untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, apakah ini akan menggugurkan seluruh dosa-dosanya? Nah, gitu. Ya, apakah hal ini akan menggugurkan seluruh dosa-dosanya? Maka Rasulullah SAW belum mengatakan iya. Hal tersebut akan menggugurkan seluruh dosa-dosamu kecuali satu, yaitu hutang. Ya. Maka ini wanti-wanti dari Rasulullah SAW, kita harus berwaspada. Ya. Semua apapun yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka
insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni selama kita bertaubat. Ya, tapi tidak dengan hutang, karena ini adalah masalah seseorang dengan orang yang lain. Hukukul adamiyin, hak-hak bagi sesama anak Adam harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan meskipun dia berada di medan perang. Tidak bisa menghanguskan hutang dia kepada orang lain. Hutang kepada orang lain tersebut harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan. Karena ya, kalau dia tidak membayar hutang tersebut, maka ini adalah sebuah kezaliman. Ini adalah kezaliman. Kadang-kadang orang yang menghutangi tersebut, kadang-kadang dia juga membutuhkan ya uang yang telah dipinjamkannya kepada orang lain tersebut. Dan ketika temannya tadi tidak mengembalikan, maka bisa jadi ini sebuah ya kezaliman, ya sebuah kezaliman yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin." Ya. Falahumun naru yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Ya, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya banyak ya manusia-manusia ya laki-laki yang menyibukkan diri mereka ya pada harta-harta Allah yang dia ambil secara tidak benar. Ya, harta-harta yang mereka ambil secara tidak benar, caranya tidak benar. Mereka menyibukkan diri dengan ya mengambil harta dengan cara tidak benar. Mengambil harta dengan cara yang batil. Ya, kesibukan dia diisi dengan pekerjaan yang batil, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falahumun naru yaumal qiyamah." Maka yang pantas bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhuma, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b ibn Ujrata. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Ka'ab ibn Ujrah, yang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin." Tidak akan masuk surga, wahai Ka'ab, daging yang tumbuh dari harta yang batil, ya. Daging yang tumbuh dari harta yang haram. Seorang yang memakan harta yang haram kemudian mengalir ya di dalam darahnya tersebut dari hasil yang haram, maka apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. Dia tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-naru aula bihi. Sedangkan neraka itu adalah tempat yang pantas baginya. Ya, siapapun yang berani memasukkan harta-harta yang haram ke dalam mulutnya, maka daging yang tumbuh dari harta yang haram tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan an-naru aula bihi, neraka itu adalah tempat yang pantas baginya, ya. Neraka adalah tempat yang pantas baginya. Hadis ini sahih menurut ya syarat dua syaikhain, menurut syarat syaikhain, Mustadrak al-Hakim. Hadis ini sahih menurut al-Imam al-Hakim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ya senada dengan hadis yang telah kita sampaikan sebelumnya tadi, qala la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharam. Tidak akan memasuki surga sebuah jasad yang diberi makan dengan hal-hal yang haram, ya, diberi makan dengan hal-hal yang haram, ya, apapun itu. Dia bekerja dalam ya, yang berkecimpung dengan hal-hal yang riba, yang sifatnya riba, atau dia mengambil harta orang lain secara zalim, ya, atau dia menipu dalam penjualannya dan sebagainya, yang memanipulasi, yang menipu orang lain, mencuri dan sebagainya. Jasad yang diberi makan dari hasil-hasil yang haram tadi, dia tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan dalam akhir pembahasan kezaliman dengan memakan harta manusia dengan cara batil, pada akhir pembahasan ini beliau mengatakan wa yadkhulu fi hadzal bab, dan masuk dalam bab ini al-mukkas atau al-makkas, al-makkas, orang-orang yang mengambil pungutan liar. Orang-orang yang mengambil pungutan liar. Artinya pungutan ini pungutan liar. Dia tidak memiliki hak untuk mengambil harta tersebut dari orang lain. Dia tidak memiliki hak untuk mengambil harta tersebut dari orang lain, orang lewat di suatu jalan. Kemudian ada orang ini mengambil pungutan liar, menyuruh orang lain tersebut, menyuruh mobil yang lewat di jalan tersebut untuk membayar. Untuk membayar mereka. Maka ini atas dasar apa mereka mengambil uang dari orang-orang yang lewat pada jalan tersebut? Maka tidak ada hak bagi mereka untuk mengambil pungutan-pungutan liar tadi. Maka ini adalah kezaliman, masuk dalam hal ini. Masuk dalam hal ini memakan harta orang lain secara batil. Al-Makkas, Al-Makkas, orang-orang yang mengambil pungutan liar, dan nanti pungutan-pungutan liar ini kembali ke perutnya masing-masing, bukan untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Ini kembali ke perut mereka masing-masing. Maka ini pungutan liar diharamkan, pungutan liar diharamkan, tidak dibenarkan secara syariat, dan masuk dalam mengambil harta orang lain secara zalim. Wal a'yadu billah. Wa qati'ut tariq, waqati' at-tariq, orang yang begal, melakukan begal, yang merampok di jalanan, orang yang merampok di jalanan. Ini juga termasuk kezaliman. Nanti akan dibahas secara khusus dalam bab-bab selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Was-sariqu, itu orang-orang yang mencuri, bagaimanapun pencuriannya, pencuriannya. Wal battat, orang yang al-kadzab, orang yang suka dusta dalam perkataannya, masuk dalam hal ini. Berdusta, berdusta untuk menghalalkan harta orang lain secara zalim. Wal khain, orang yang berkhianat, orang yang berkhianat. Waz-zughali, ay al-ghasyash, waz-zughali ay al-ghasyash, orang-orang yang menipu. Dia mengatakan barang ini bagus dan lain sebagainya, asli 100%, ternyata barang itu bukan barang yang asli. Itu hanyalah barang tiruan. Maka ini menipu. Menipu, mengelabui manusia dengan perkataannya, dengan pintarnya dia menyampaikan orasi. Maka ini menipu. Masuk dalam memakan harta orang lain secara zalim. Apa yang dia makan tersebut adalah harta yang tidak halal. Kemudian wa man ista'ara syai'an fajahadahu, dan juga siapapun yang meminjam sesuatu. Di sini syai'an, apapun itu, nakirah. Apapun itu, dia meminjam apapun itu, baik hal yang kecil, hal yang besar, apalagi hal yang besar. Kalau seandainya dia meminjam hal yang kecil saja tidak mau mengakui, maka apalagi hal yang besar. Fajahadahu, kemudian dia mengingkari. Dia meminjam misalkan, meminjam uang orang lain, meminjam uang orang lain. Kemudian dia mengingkari apa yang dia pinjam tersebut. Maka orang yang seperti ini, ini masuk dalam kedzaliman, masuk dalam kedzaliman, padahal sudah jelas dia ini meminjam barang, meminjam uang misalkan dari orang lain, tapi dia tidak mau membayarnya. Dia mengingkari apa yang telah dia pinjam tersebut. Dan juga masuk dalam mengambil harta orang lain secara zalim, ini adalah waman taffafa al-wazna wal kaila. Itu orang-orang yang curang dalam timbangan dan juga takaran. Curang dalam timbangan dan takaran. Banyak sekali cara-cara orang yang mencurangi dalam timbangan dan takaran tersebut. Dikasih pemberat dan lain sebagainya, agar berat, agar orang lain mendapatkan
bagian yang sedikit, ya pembeli agar mendapatkan bagian yang sedikit, maka penjual-penjual seperti ini hendaklah mereka bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka mencurangi dalam timbangan dan takaran. Maka kalau 1 kilo, katakan 1 kilo, ya jangan mengatakan berapa atau yang lebih besar, jangan mengatakan yang lebih besar yang dapat membuat rugi pembeli dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang curang seperti ini, dia masuk ke dalam mengambil harta orang lain secara zalim. Dan yang selanjutnya yang masuk dalam kezaliman ini juga, wa manil taqata malan falam yu'arrifu. Nah, ini dalam bab luqatah, dalam bab fikih namanya bab luqatah. Ya, penemuan suatu barang yang berharga, ya penemuan suatu barang yang berharga, dan siapapun yang menemukan barang, ya menemukan harta yang berharga, tentunya ini harus ada ya ikatan, yaitu barang tersebut berharga, ya, barang tersebut berharga. Misalkan menurut kebiasaan penduduk di tempat tersebut, misalkan 10.000 adalah barang yang berharga, uang yang dengan nominal yang besar, maka 10.000 ini yang ditemukan oleh orang lain tersebut harus ya dipublikasikan, ya harus diumumkan secara jelas, ya di tempat-tempat orang berkumpul, ya di tempat-tempat orang berkumpul, jangan diam saja. Ketika dia tidak mengumumkan ya uang yang telah dia temukan, misalkan dia menemukan uang 1 juta dompet, ya dalamnya terdapat uang 1 juta, kemudian tidak dia umumkan, maka ini adalah az-zulm, ini adalah kezaliman, mengambil harta orang lain secara zalim, ya, memakan harta orang lain secara zalim. Siapa tahu orang yang kehilangan tersebut dia sudah mencari-cari, ya dia mencari-cari ke sana kemari tidak menemukan, ternyata barang tersebut sudah disimpan oleh orang lain, dan orang lain ini tidak mempublikasikan, tidak ya mengumumkan tentang penemuannya tersebut. Maka ini adalah sebuah kezaliman yang nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini waman ba'a syai'an fihi aibun faghattahu. Waman ba'a syai'an fihi aibun faghattahu. Ini bagi seluruh penjual kaum muslimin, ya hendaklah mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyembunyikan cacat sesuatu apapun dari barang yang dia jual. Hendaklah dia jujur. Kalau barang ini bagus, katakan bagus. Kalau barang ini buruk, ya katakan itu buruk. Ya, kalau mau membeli, tafadhol, silahkan. Kalau tidak mau membeli, ya silahkan ke tempat yang lain. Seperti itu seharusnya ya penjual, seorang yang muslim apabila berjual, jangan sampai dia menjual sesuatu yang dia katakan itu bagus, ya, padahal di dalamnya terdapat sebuah aib, terdapat sebuah cacat yang dia tutup-tutupi. Padahal barang ini di dalamnya terdapat kecacatan, ya terdapat suatu aib, ya terdapat suatu kekurangan, tapi dia membagus-baguskan. Dia tutup-tutupi kecacatan tersebut. Maka ini adalah sebuah kezaliman, karena nanti orang yang membeli dia tidak tahu, ya orang yang membeli tidak tahu, dan bisa jadi dia tidak rela dengan barang yang telah dia beli tersebut. Maka hendaklah seorang penjual dia jujur, benar-benar mengatakan apa adanya. Ya, dia miliki bagus, ya maka dia katakan bagus. Kalau dia menjual barang yang buruk, dia katakan buruk. Tidak menutup-nutupi kekurangan yang ada pada penjualannya tersebut. Dan kalau dia menutup-nutupi cacat tersebut, maka dia termasuk ya melakukan kezaliman. Dan juga sebelum terakhir di sini disampaikan oleh Imam Az-Zahabi wal muqamir, ya wal muqamir. Itu orang-orang yang melakukan perjudian, ya apapun itu perjudiannya. Karena ciri khas dari perjudian ini adalah yang dikatakan oleh para ulama, dia hanya memiliki 2 pilihan. Imma ghanim wa imma gharim. Ya. 2 pilihan ini adalah bisa jadi dia untung dengan sebanyak-banyaknya, dan pilihan yang kedua, dan tidak ada pilihan lain, yang pilihan yang kedua adalah dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, ya. Untung dengan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan yang kedua dia bangkrut dengan kebangkrutan yang sebesar-besarnya.
Ya. Maka ini adalah ciri-ciri perjudian. Ya, ciri-ciri perjudian mendapatkan uang secara mudah, secara instan hanya dengan beberapa menit saja. Ya kan, seseorang memutarkan uang tersebut dengan waktu yang panjang, dengan hari-hari. Ya, dia mengeluarkan segala tenaga dia mencurahkan segala pemikiran dia, ya, agar bagaimana dagangannya tersebutlah laris. Tapi ini orang yang melakukan perjudian hanya dengan waktu misalkan 5 menit saja, dia bisa meraup keuntungan yang besar-besarnya, yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak yang lain mereka rugi dengan kerugian yang sebesar-besarnya. Maka ini kezaliman. Ya, kezaliman. Makanya Islam mengharamkan yang namanya perjudian. Ya, ini hanya akan membuang-buang uang tersebut. Maka diharamkan. Ini mengambil harta orang lain secara zalim. Kemudian yang terakhir, dan insya Allah akan menjadi pembahasan terakhir kita ya dalam dosa besar yang ke-20 ini, yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, wa mukhbirul mushtari bizaid. Ya, wa mukhbirul mushtari bizaid. Itu orang yang memberitahukan harga modal, ya, penjual memberitahukan harga modal lebih, ya, dengan maksud berbohong kepada pembeli, ya, dengan maksud berbohong kepada pembeli. Artinya dia mengatakan misalkan barang ini, ya, sebenarnya dia beli, penjual ini mengatakan barang ini ana beli dengan harga 100.000, ya, 100.000. Ya, padahal dia berbohong. Ya, dia berbohong. Padahal dia beli hanya dengan 50.000. Dia berani berbohong, ya, mengatakan bahwasanya barang tersebut dia memiliki modal, ya, membelinya dengan harga 100.000. Ya, dan kemudian pembeli dia suruh untuk membayar 120.000, ya, karena dia membelinya dengan harga 100.000 dan penjual ini berbohong, ya, berbohong. Dia mengabarkan, memberitahukan modal secara bohong. Ya, ini banyak kita jumpai, ya, penjual-penjual seperti ini. Mungkin dia tidak paham kalau apa yang dia lakukan tersebut merupakan sebuah kezaliman yang nanti akan dipertanggungjawabkan, ya, hal tersebut pada hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini yang terakhir, ya, ini yang terakhir. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini menjadi manfaat bagi kita, yang menambah ilmu, menambah amal soleh kita, dan menghindarkan, ya, dari kita, ya, seluruh dosa-dosa besar Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa besar, khususnya kezaliman kepada saudara-saudara kita sesama manusia, dan jangan sampai kita berbuat zalim kepada siapapun, karena kezaliman tersebut, ya, akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Insyaallah kita teruskan insyaallah pada pekan setelahnya, ya, pekan selanjutnya pada hari Sabtu, pekan selanjutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.